Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nyai Serang Banten. Selamat subuh semuanya yang ada dimanapun berada. Sebelumnya kasih tahu apa sih yang mau Nyai bahas pada saat ini, penting banget. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share-nya ya guys. Tuh burungnya tahu dia. Gini rahasia penyembuh. Oh iya pak. Rahasia penyembuhan. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share-nya ya guys ya. Kali ini Nyai membahas tentang apa sih rahasia untuk bebas dari penyakit dan semuanya nyaman, yaitu satu, pengikhlasan hati ya. Pengikhlasan hati itu pokoknya ketika kita kayak rasa kesel, misalnya gini, intonasi tinggi aja gitu kan, ngomongnya kayak kenceng gitu, langsung kita relax. Caranya penetrasinya ikhlas gitu. Jadi biar kita tuh terkontrol gitu. Kayak yang tidak semua orang pasti yang namanya kalau intonasi penekanan itu, atau kalau nggak kesel kan pasti urat saraf itu semua kenceng. Nah itu yang menyebabkan penyakit itu, awalnya penyebab penyakit nanti menggerogoti akhirnya yang jadi kanker lah, yang jadi jantung lah, yang jadi ginjal dan pokok tetek bengek. Itu satu. Terus kedua, cara pengontrolnya ketika kitanya misalnya cemungut gitu kan, kayak gini, kayak mukanya nggak ada senyum-senyumnya, kalian tarik nih mulut kalian, terus senyum. Karena kenapa? Dengan senyum itu semua menetralisir, merilekkan semua urat-urat saraf, darah, oksigen dan sebagainya macamnya. Kemudian kedua itu ibadah sesuai dengan agama masing-masing. Dan bagi yang muslim, usahakan tepat waktu, karena 5 waktu itu berhubungan dengan energi alam dan kesehatan badan gitu. Yang pernah Nyai bikin video, kalian bisa simak di video itu ya, apa hubungannya sholat dengan kesehatan, energi alam dan kesehatan badan. Kemudian dan agama lain sesuai dengan agamanya masing-masing, dengan rileks, ikhlas. Jadi intinya yang utama ibadah itu, awal itu pengikhlasan hati dulu. Kalau kita udah pengikhlasan hati, apapun mau kita ibadah pun benar-benar karena Allah Tuhan, kayak gitu. Kemudian ketiga itu sedekah. Karena kenapa sedekah? Kalau menurutnya ya, menurutnya itu tolak bala. Terus kemudian misalnya menghindari dari musibah, mara bahaya, penyakit, itu tolak bala itu meminimalisir musibah, kesedihan, kedukaan, kemudian dari penyakit gitu. Itu sedekah ajib banget, dahsyat banget. Dan kemudian keempat, jangan lupa guys, sering-sering banget ucap syukur. Benar-benar kita bersyukur. Jadi bukannya mengeluh, tapi kita bersyukur. Dari awal kita bangun itu kita bersyukur, alhamdulillah. Terus kemudian karena Allah Tuhan kita bisa hidup lagi, maksudnya kita bisa bernapas dengan lega dan menghirup lagi alam langit bumi yang indah banget. Karena kita kan nggak tahu umur kita nanti 1 menit kemudian, kita nggak tahu gitu kan. Nah makanya banyak bersyukur. Kemudian bersyukur juga dengan Sang Pencipta satu itu ya kan. Terima kasih ya Allah Tuhan gitu kan, atas keajaibannya pada hari ini, atas kesehatannya pada pagi hari ini, atas keberlimpahannya pada pagi hari ini. Kemudian kedua, kita ucap syukur ke badan kita. Terima kasih ya, terima kasih badan. Terus dengan senyum kalian resapi gitu. Itu karena menghindari, meminimalisir depresi dan stres ya guys, dan ketegangan ke semua badan dan otak. Itu utama banget gitu. Dan kemudian bersyukur udah ya. Pokoknya keempat itu kalau kalian hayati, kalian bener-bener lakuin, insya Allah badan kalian sehat, badan kalian nyaman, badan kalian bahagia. Intinya itu dulu deh, kita bahagia dan nyaman dulu gitu. Dan
jangan lupa dekati Allah Tuhanmu, Sang Penciptamu, maka kehidupan keduniaan akan mengikuti kalian. Kalian coba lakuin. Jadi bukan kita aktivitas baru nginget Tuhan, itu salah guys. Itu karena kenapa, badan juga pasti akan stres, kalian akan kosong, kayak kok kenapa ya seperti ini, inti hidupku tuh seperti apa gitu. Nah itu penting banget gitu ya. Kalau kalian dekati Allah Tuhanmu, Sang Penciptamu, itu insya Allah semua apapun mengikuti, semua kehidupan mengikuti. Dan ingat, jangan mengeluh. Kita curhat, selalu jadikan Allah Tuhan Sang Pencipta itu ada di samping kita selalu gitu ya. Dan ingat, jangan mengeluh. Curhat itu beda dengan mengeluh. Kalau curhat kita cerita, ya Allah Tuhan kayak gini, kamu kayak gini nih, gini gitu. Itu jadi kalian nggak akan merasa sendiri gitu. Karena kenapa? Waspada, orang yang ngerasa sendiri dan kesepian itu efeknya bisa depresi. Satu, depresi. Kedua, bisa kemasukan yang halus. Jadi jin setan itu ngikutin kita. Karena kenapa? Jin setan itu senang banget ngelihat manusia yang kesepian. Maksudnya yang dianya bengong, sering bengong. Ingat ya, sering bengong tuh kayak gini. Misalnya lagi ngapain, ngelamun, pama kacau lagi sambil merokok gitu, tapi sambil bengong gitu, kosong pikiran. Itu ngaruhnya nanti akan jin setan itu mengikuti. Nah kalau udah mengikuti, tahu sendiri kan guys, yang namanya kesambet lah, yang terbang. Karena kenapa? Sifatnya jin setan itu seneng banget kalau kita itu merasa sendiri. Oh nih manusia sendiri nih katanya. Deketin deh, temenin. Awal temenin ya, awal nemenin. Terus kedua nanti jadi suka. Nah kalau udah suka guys, berabe guys. Kalau udah suka yang halus itu ke kita, jin setan itu berabe guys. Kita jadi kosong, jadi wah itulah makanya namanya dibilang kesurupan, kesambet itu seperti itu gitu. Dan jangan pokoknya ingat, setan jin itu akan mengikuti kita kalau kitanya banyak penyakit hati. Nah makanya jangan mengundang setan atau jin, tetapi kita itu membuang mereka. Pokoknya kita terus ke Sang Pencipta, terus ke Sang Pencipta. Dan senyum, jangan mikir, karena orang mikir itu banyak yang depresi, kesambet, kesurupan gitu. Karena kenapa? Portal gaib itu di samping kita, itu kiri kanan apa segala macam, atas bawah itu mengikuti kita gitu. Karena dari segi spiritual ya, dari segi kebatinan spiritual itu yang perhatiin seperti itu. Dan mereka pun jin setan itu bilang ketika Nyai hempasin rukyah gitu, mereka bilang katanya soalnya dia kesepian, kasihan sendiri. Nah terus kedua, ya aku suka sama dia, cinta sama dia. Wah itu kalau udah kita gitu berabe, Nyai hempasin aja pindahin ke tempatnya, ke tempat asalnya dia gitu. Jangan lupa guys, ini penting banget bagi kehidupan kalian, dari dunia segi kebatinan kita gitu kan, diri kita, dan dari segi spiritualnya. Karena kenapa? Semua ini ada di sekitar kita, dan jangan sampai jin setan itu mengikuti kita, nempel ke badan kita. Makanya kita pandunya selalu mau tidur pengikhlasan hati, dakwahnya pengikhlasan hati. Karena kita nggak tahu pada saat hari ini kita salah apa dengan Allah Tuhan. Kita nggak tahu dosa apa, dan kita nggak tahu siapa yang kita zolimin, dan kita nggak tahu siapa yang menzolimi kita. Maka dari itu Nyai sarankan pandu pengikhlasan hati itu penting banget untuk kehidupan kalian gitu. Semoga bermanfaat ya guys, dan selamat dan mencoba semua dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah menonton. Salam keberlimpahan karunia Allah Tuhan dari Nyai Maya Serang Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat subuh semuanya.